Halo teman-teman semua, di sini saya Anissa Riani dengan NIM 22986 kelas alih jalur jurusan SHTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote sensing. Apa sih remote sensing itu? Remote sensing adalah ilmu, seni, dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek atau fenomena yang ada di dekat permukaan bumi tanpa kontak langsung, namun tetap menggunakan sampel lapangan. Melalui analisis hasil perekaman respons spektral objek yang direkam dalam bentuk citra. Komponen remote sensing. Komponennya terdiri dari sumber tenaga yang terdapat dari matahari, atmosfer, objek, sensor, wahana, perolehan data, dan pengguna. Sumber tenaga pada remote sensing dibagi menjadi dua, yaitu passive remote sensing dan active remote sensing. Pasif merekam kandungan spektrum objek dari pantulan radiasi matahari elektromagnetik yang bertujuan untuk mengukur suhu, vegetasi, aerosol, dan lainnya. Sedangkan yang aktif, tanpa perlu bantuan energi lain, sudah mampu memantulkan spektrum objek ke sensornya, biasanya merupakan sensor radar, altimeter, dan skalerometer. Selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer adalah membatasi spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi atau jendela atmosfer dan dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Selain itu, ada hambatan atmosfer berupa hamburan pada spektrum tampak dan serapan di spektrum inframerah internal. Sensor. Sensor berfungsi menerima dan merekam objek di muka bumi yang dipantulkan oleh tenaga atau matahari, juga tenaga yang dipancarkan sensornya sendiri. Wahana. Wahana ini adalah alat yang digunakan untuk membawa sensor dalam proses perekaman. Seperti yang pertama adalah pesawat terbang, drone, balon udara, dan juga satelit. Perolehan data. Perolehan data pada remote sensing bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual, interpretasi secara visual, dan digital menggunakan komputer atau aplikasi. Selanjutnya adalah konsep warna pada gelombang visible, panjang gelombang, dan campuran antar warna. Di sini saya akan menerangkan tentang visible light, di mana cahaya tidak hanya dari matahari, bisa berasal dari lampu seperti saat kita swafoto pantulan objek ke lensa kamera ada karena pantulan lampu tersebut. Ilmuwan menggunakan kamera bertenaga tinggi yang disebut dengan spektrometer pencitraan untuk mengukur perubahan yang berdampak pada lingkungan kita seperti air dan vegetasi. Spektrometer pencitraan dipasang di pesawat atau satelit. Cahaya tampak atau visible light tersebut adalah cahaya yang bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung, terdiri dari gradien warna blue dengan panjang gelombang 480 nanometer, green dengan panjang 540 nanometer, dan red sepanjang 700 nanometer. Ada spektrum yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yaitu seperti yang terlihat pada pita atau bands di gambar di samping. Dari gelombang gamma, X-ray, ultraviolet, infrared, microwave, dan gelombang radio. Di situ kita tidak bisa melihat spektrum tersebut karena memang itu termasuk dalam invisible light. Jadi kita tidak bisa melihatnya. Yang kita bisa lihat hanya visible light. Kita bisa melihat pada gambar bahwa spektrometer pencitraan mengukur energi cahaya yang dipantulkan dari objek,
Setiap objek akan memantulkan, menyerap, dan mentransmisikan cahaya secara berbeda, tergantung pada strukturnya dan karakteristik kimianya. Contoh pada batu, memantulkan cahaya biru karena didominasi oleh cahaya biru, sedangkan pada pohon berwarna hijau memantulkan cahaya hijau karena didominasi oleh warna hijau tersebut. Maka pantulan dari energi yang memantulkan pada pohon tersebut akan kembali dipantulkan sesuai dengan dominasi objek tersebut. Perbedaan dan tanda spektral ini dapat digunakan untuk membantu ilmuwan mengidentifikasi berbagai jenis objek. Dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa visible light itu seperti apa. Dalam konsep pencampuran warna adalah jika semua warna tercampur akan menghasilkan warna putih atau menjadi spektrum warna yang didominasi dalam campuran warna tersebut. Sedangkan konsep penyerapan spektrum warna adalah semakin benda menyerap banyak warna, maka akan tampak gelap. Sedangkan jika objek tidak menyerap banyak warna, maka akan tampak lebih cerah pada interpretasinya. Contoh interpretasi penggunaan lahan hutan, di mana yang belum dipanen dan sudah dipanen itu tampaknya beda. Kita bisa melihat bahwa yang belum dipanen masih banyak vegetasinya, mesti mereka akan menyerap banyak energi cahaya dan memantulkan cahaya yang didominasi dari objek tersebut. Jadi gambarnya lebih gelap. Kalau yang sudah ditambang atau yang sudah ditebang, mereka tidak banyak vegetasinya, mungkin hanya tanah saja, dan cahaya yang diserapnya semakin banyak, maka pantulannya semakin banyak juga atau cerah karena hanya satu warna atau dua warna. Itu yang bisa saya contohkan pada percampuran warna ini. Selanjutnya adalah rancangan penelitian yang saya rencanakan, yaitu adalah pemanfaatan penginderaan jauh dalam melakukan identifikasi dampak banjir lahar dingin di Subdas Putih Kabupaten Magelang. Di mana latar belakang masalah ini adalah erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 merupakan erupsi terbesar dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Erupsi ini terjadi ketika saya masih SMP, di mana erupsi ini mungkin yang pertama kali saya rasakan setelah tinggal di Kabupaten Magelang. Di situ efeknya selain awan panas yaitu adanya banjir lahar dingin. Saya merasakan sendiri efeknya lahar dingin tersebut karena rumah saya ada di dekat sungai area Subdas Kali Putih tersebut. Jadi ketika lahar dingin itu datang, itu terjadi gempa, terjadi seperti goyang-goyang rumahnya. Nah, itu di situ saya mengamati bahwa kok ke luas sungainya yang awalnya kecil, yang pada saat saya main di sungai itu kecil, setelah lahar dingin terjadi, itu luasnya sungai itu semakin melebar ke kanan kirinya dan menggerus sawah-sawah di kanan kiri sungai tersebut. Juga ada pemakaman yang sampai tergerus habis oleh adanya banjir lahar dingin tersebut. Nah, dari situ saya ingin melihat apa aja sih dampaknya terhadap penggunaan lahan di kawasan tersebut dan berapa luasnya penggerusan itu terjadi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dampak kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar dingin di Subdas Kali Putih ini,
sebagai bahan evaluasi pemerintah, masyarakat di daerah penelitian untuk menanggulangi bencana yang terjadi saat ini atau masa yang akan datang. Metode yang dipakai adalah dengan mengumpulkan data penggunaan lahan adalah hasil interpretasi citra Landsat sebelum erupsi Gunung Merapi dan sesudahnya. Bisa didapat dari katalog Indra Raja 8 dan daerah yang terkena banjir lahar diperoleh dari data BMKG. Kemudian data administrasi daerah penelitian yaitu Subdas Kaliputih diperoleh dari kontur yang terdapat di peta RBI digital tahun 2004 skala 1:25.000 buatan Bako Surtanai. Untuk yang keempat adalah dibutuhkan alat dan bahannya seperti laptop, harddisk 10.3 dan printer dan juga internet. Metode yang nantinya dipakai adalah metode overlay antara peta penggunaan lahan daerah penelitian sebelum banjir lahar dingin dan sesudahnya. Jadi nanti bisa dilihat perbedaannya tersebut ketika peta tersebut sudah di-overlaykan, maka akan mendapat informasi baru dan dari informasi tersebut kita bisa olah sesuai tujuan penelitian. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini mungkin ini masih secara umum atau belum rinci. Hasil yang saya inginkan adalah dari overlay dua peta tersebut menghasilkan peta kerusakan penggunaan lahan daerah penelitian. Tingkat kerusakan didapatkan dari hasil cek lapangan daerah yang terkena luapan banjir sehingga didapatkan peta tingkat kerusakan penggunaan lahan daerah penelitian. Peta tersebut dapat digunakan sebagai sumber untuk analisis kerusakan penggunaan lahan daerah penelitian dan menjadikan evaluasi penanggulangan bencana di daerah tersebut. Seperti penggunaan lahan di sepanjang sungai harusnya seperti apa, agar memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan, karena terkadang di sepanjang sungai masih ada banyak orang yang mendirikan rumah, mendirikan tempat peristirahatan mereka ketika bersawah atau berladang, dan banyak di sepadan sungai tidak ditanami pepohonan karena padahal itu sangat penting untuk mencegah erosi atau mencegah adanya banjir lahar dingin.